Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh syukur. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mari kita merindukan kuasa Tuhan dan zaman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan. Kembali kami Tuhan pada saat sore hari ini datang kepadamu, membawa pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarkan kami pada sore hari ini Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan kehadiran Engkau Bapa. Kami bisa merasakan mujizat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya tangan Tuhan terus menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai dalam kemagahan Tuhan, sebab Ia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau menari dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Oh, oh. Haleluya. Amin. Mari kita angkat suara kita nyanyi.
Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari kita menari buat Tuhan. Amin. Dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Amin. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Mari kita percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih sungguh datang menyembah Tuhan. Kita ada sampai hari ini tuh karena cintanya Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sangat besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan, di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu,
tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, oh tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita katakan lebih lagi, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Bapa. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Engkau yang kami andalkan Tuhan, ini kehidupan kami Bapa. Amin. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang
percaya di segala musim hidupku. Oh Bapa, kami selalu percaya Tuhan akan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan beroleh kemenangan Tuhan, kami akan beroleh kelegaan yang daripada-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini tuh karena cinta-Mu Bapa, karena tuntunan-Mu Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, sebab hanya Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan menerima puji-pujian kami. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Syaraya ramaya shikaraya rama ramaya shi, syaraya ramaya shiralaya ramaya ramaya shi, syaraya ramaya shiralaya ramaya syarama rama. Kami bersyukur Tuhan akan cinta-Mu, akan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini itu karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, karena campur tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Seringkali kami lalai kepada Engkau Tuhan, seringkali kami tak sadar Tuhan akan pertolongan-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Bapa. Kami mengerti Tuhan, cinta-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau seringkali menunggu setiap kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Taruhlah pada setiap kami Tuhan yang sore hari ini mengikuti worship at home Bapa, kiranya Kau berikan hati yang rindu, haus dan lapar akan Kau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarkan setiap kami Tuhan selalu datang Tuhan kepada-Mu Bapa, selalu meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Kau Tuhan. Karena dengan itu Bapa, kami bisa menjalani kehidupan ini Tuhan, hari demi hari Tuhan, dengan tuntunan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi, lebih sungguh lagi saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu. Oh, Ramaya Shibu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak akan pernah mampu berjalan sendiri di dalam menghadapi kehidupan yang ada. Dari setiap musim demi musim Tuhan yang kami jalani, kami sangat membutuhkan Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kembali kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dan kami alami dalam setiap musim kehidupan, untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami dan memampukan setiap kami untuk menjalani setiap musim yang ada sampai kami Tuhan berpindah ke musim yang lain. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, ajarlah terus kami untuk terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, penolong dan penebus kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami pada saat sore hari ini Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu yang membuat kami semua semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh memenuhi Tuhan panggilan kami, goal kami yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan ini. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan sore hari ini. Biarlah kami semua diberikan pengertian untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore kembali. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kita juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada waktu kita mendengarkan isi Tuhan, sore hari ini kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita meminta supaya apa yang kita dengar sore hari ini, itu betul-betul masuk dalam hati kita, tertanam dalam hati kita, dan kita mau belajar untuk kita mempraktekkan dalam setiap kehidupan ini. Saya yakin dan saya percaya, kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati hadirat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat setiap hidup ini. Terima kasih Bapak Ibu, pada saat sore hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sore hari ini saya berikan judul khotbahnya diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi kata firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu atau kemanapun saya pergi, saya ketemu dengan seseorang, kalau saya tanya ke orang itu, kamu suka diberkati apa hidup di dalam kemelaratan? Rata-rata semua orang pasti ngomong bahwa dia rindu untuk hidup diberkati. Semua berkata, aku rindu untuk hidup dalam berkat Tuhan. Kerinduan hati setiap kita untuk hidup diberkati itu tidak sebanding dengan kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kita. Saya akan ulangi. Kerinduan kita untuk kita hidup diberkati dibandingkan dengan kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kita itu lebih besar. Kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya goal yang jelas, Tuhan punya kepastian di dalam setiap rencananya. Kalau Tuhan rindu untuk memberkati setiap kita anak-anaknya dengan sebuah tujuan, tidak hanya sekedar untuk kita bisa menikmati secara pribadi dan keluarga kita, tidak hanya sekedar untuk kita bisa punya rumah yang bagus, punya rumah yang mewah, seluruh fasilitasnya lengkap, ada kolam renangnya, juga punya mobil untuk bisa ngantar jemput anak kita sekolah dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu. Tujuannya tidak sekedar untuk kita bisa menikmati fasilitas surga yang diberikan dalam setiap hidup kita. Tetapi tujuannya jelas bahwa Tuhan rindu memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, siapapun Bapak Ibu. Sepanjang kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kita dengan sebuah tujuan, supaya kita boleh menjadi berkat buat seluruh kaum yang ada di muka bumi. Tujuannya itu jelas Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa tidak salah kalau kita diberkati Tuhan dan kita punya rumah yang bagus, punya rumah yang mewah, yang fasilitasnya komplit Bapak Ibu. Terus kita mungkin pakai mobil-mobil yang bagus untuk antar jemput anak sekolah, ada mobil sendiri, untuk istri kita belanja ke pasar juga ada sendiri, dan untuk yang lain-lain ada sendiri, enggak apa-apa. Sepanjang kita tidak hanya fokus kepada dan berhenti sampai di situ. Dengan berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan sebuah tujuan, supaya kita betul-betul menjadi berkat buat banyak orang.
Lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi tujuannya jelas, engkau diberkati, aku diberkati, supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Sore hari ini kita mau belajar. Ya, ada beberapa janji yang diberikan Allah kepada Abram. Yang pertama dikatakan bahwa aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, menjadi berkat. Siapa yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan, dan siapa yang memberkati itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin bahwa sampai detik hari ini, janji ini itu pasti bisa terwujud dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Abraham secara roh, ya, saya percaya bahwa janji Tuhan ini pun sampai detik hari ini berlaku atas setiap kehidupan kita. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan janjinya bahwa kita akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Artinya keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kepada setiap kita itu nama yang masyhur. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kalau ada orang-orang yang mengutuki kita, mereka akan terkutuk. Tapi kalau ada orang-orang yang memberkati kita juga, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dengan sebuah tujuan yang jelas. Dengan sebuah tujuan goal yang pasti. Supaya lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat hidupmu ada banyak orang yang diberkati. Tujuannya jelas Bapak Ibu bahwa engkau diberkati dan engkau bisa berbagi kepada banyak orang. Dan kita akan melihat bersama-sama setelah Abram menerima janji Tuhan ini, ya itu betul-betul terwujud dan terjadi enggak? Kalau kita melihat di dalam kelanjutan kehidupan Abram, kita betul-betul melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terwujud dalam kehidupan Abram. Di mana dikatakan bahwa Abram ini memiliki keturunan, ya menjadi bangsa yang besar, itu terjadi Bapak Ibu. Abram diberkati di dalam segala apapun yang dia kerjakan itu terbukti. Dan namanya Abram sampai hari ini pun termasyhur, dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Ya, ini jelas bahwa janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abram. Saya percaya betul. Kalau kita mengimani firman ini dan kita melakukan seperti Abraham melakukan, apa yang dia lakukan sampai betul-betul janji Tuhan itu tergenapi, saya percaya hari ini juga, ya, di generasi kita dan keturunan kita pun berkat itu pasti akan terwujud dalam setiap hidup kita. Mari kita mau belajar bersama-sama pada saat sore hari ini. Yang pertama dikatakan, yang membuat berkat Tuhan betul-betul terwujud dalam kehidupan Abraham, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Yang pertama, ya, saya percaya bahwa setelah Allah berfirman dan Abram mendengar firman Tuhan, dia merespon. Artinya bahwa Abram ini betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Ya, itu yang menjadi langkah awal Abram sehingga dia boleh mengalami berkat Tuhan. Pada saat sore hari ini mari belajar Bapak Ibu, kita mau belajar untuk menjadikan firman ini dasar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Mazmur 119 ayatnya 105. Ya. Mazmur 119 ayatnya 105. Ya. Ini adalah rahasia pertama yang dilakukan oleh Abram, bahwa dia itu betul-betul memegang setiap firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman ini dalam kitab Mazmur. Pemazmur berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus menghidupi firman? Kita rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab kalau kita betul-betul menjadi orang yang rajin, orang yang haus untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, secara tidak langsung firman Tuhan katakan bahwa firman yang kita baca dan kita renungkan itu betul-betul menjadi pelita. Apa artinya pelita? Seperti sinar atau lampu, ya, yang terang benderang yang boleh mengawal setiap langkah kehidupan kita. Seperti kan kalau kita sadar Bapak Ibu bahwa kita hidup di dunia hari-hari ini itu begitu gelap. Sehingga kita untuk berjalan membutuhkan yang namanya pelita ataupun terang ataupun lampu. Sehingga kita boleh berjalan tidak terantuk kepada batu ataupun kalau ada hambatan di jalan. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita yang menjadi pelita bagi kaki kita melangkah yaitu firman Tuhan. Dan terang bagi jalanku. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa secara rajin, setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka saya percaya bahwa
pelita yang adalah firman ini betul-betul akan menerangi setiap langkah kaki kita, jalan-jalan kita, sehingga kita tidak akan pernah salah jalan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita pergi ke suatu tempat dan kita belum tahu tempat yang bakal kita tuju, kita belum pernah ke sana sama sekali. Kita hari ini dibantu dengan yang namanya Google Map. Kita tinggal ketik alamat yang bakal kita tuju di mana, kita ketik dan itu akan diarahkan. Belok kiri, kanan, lurus, putar balik dan sebagainya sampai kita akan sampai di tempat tujuan kita, karena ada yang menuntun kita. Demikian dalam setiap perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka merenungkan, membaca firman Tuhan, maka kita sama seperti orang yang tidak tahu melangkah tujuannya kemana. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya bahwa langkah kaki kita, perjalanan kita itu pasti tepat sasaran. Kita tidak akan pernah kesasar Bapak Ibu, tapi kita akan tepat dengan sasaran yang ada. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mau belajar. Mulai hari ini, kalau mungkin selama ini di dalam pengiringan kita, kadang kita baca, kadang kita enggak, kalau lagi suka kita baca, lagi malas kita enggak baca, lagi capek kita enggak baca, tapi kalau lagi santai terus gitu kita baca. Tidak secara periodik kita membaca firman Tuhan. Mari mulai sore hari ini kita mau belajar. Kalau engkau rindu, hidupmu betul-betul mengalami berkat Tuhan seperti apa yang pernah dialami oleh Abraham. Karena kau juga punya hak yang sama untuk menikmati janji Tuhan buat Abraham dan keturunannya sampai hari ini. Maka yang pertama, lakukan seperti yang Abraham lakukan, yaitu mendengar firman Tuhan, mendasarkan kehidupan kita sehingga apapun yang kita kerjakan itu jelas kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau betul-betul kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti jalan-jalan Tuhan itu ada di atas jalan-jalan kita. Kalau jalan-jalan Tuhan itu di atas jalan-jalan kita, saya percaya Bapak bahwa kita tidak akan pernah yang mengalami tersesat di dalam kehidupan ini. Kita akan baca juga di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Yang pertama tadi, kenapa kita harus baca dan merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu seperti pelita dalam hidup kita. Yang kedua, Yosua pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini yang berusaha di bidang apapun juga? Rindu mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap pekerjaan yang engkau lakukan. Kalau engkau rindu mengalami keberhasilan dan keberuntungan, satu syarat yang harus kau lakukan, mulai malam hari ini belajar untuk engkau setelah tiap waktu, kata firman Tuhan, memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan. Dan kita mau belajar untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya pada waktu kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, maka secara tidak langsung hidup kita ini mulai diarahkan. Kita bertindak itu tidak sembrono, kita bertindak itu hati-hati. Seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita melakukan segala sesuatu dengan hati-hati sesuai dengan arahan firman Tuhan, maka firman Tuhan menjamin bahwa perjalanan hidup kita itu akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan akan beruntung. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu yang berhasil ataupun beruntung. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa apapun yang kau kerjakan, yang penting tidak melanggar hukum firman dan tidak melanggar hukum-hukum yang ada di pemerintahan, hukum-hukum yang ada di negara kita, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang normal, yang tidak melanggar hukum. Saya percaya, saya jamin kalau engkau pegang janji Tuhan ini, perintah Tuhan ini untuk engkau memperkatakan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun yang sedang kau kerjakan bisa dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bisnis apa Pak? Usaha apa Pak? Apapun juga usahanya, apapun juga bisnisnya. Kalau engkau betul-betul mendasarkan apa yang sedang kau kerjakan dan kau lakukan itu kepada kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam setiap apapun yang sedang kau kerjakan. Engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin situasi dan kondisi hari ini ada banyak orang yang sambatan, ada banyak orang yang sedang berkeluh kesah, sepilah perputaran keuangan ini macet tidak seperti dulu. Boleh
Memang itu situasi kondisi keadaan hari ini. Tetapi bagi orang-orang yang mau melangkah sesuatu yang lebih, yaitu mau belajar, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, maka jaminan firman Tuhan itu jelas dan pasti terjadi, terwujud dalam setiap hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, situasinya boleh sama, tapi keberhasilan, keberuntungan itu pasti Tuhan wujudkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kita akan buka terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri pun mengatakan dan mengajarkan kepada murid-murid pada waktu zamannya Yesus ada di muka bumi, bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari roti, atau kalau kita di Indonesia, bukan dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus membandingkan antara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sama dengan pada waktu kita makan roti ataupun nasi. Supaya apa? Bisa melangsungkan kehidupan. Kita sebagai manusia secara fisik, sebagai manusia secara badani, kita membutuhkan yang namanya makanan dan minuman supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap hidup. Demikian juga manusia roh kita itu akan tetap hidup, tetap sehat, dan tetap kuat kalau kita memakan yaitu firman Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, penting buat kita mengerti tentang hal ini. Meskipun kita sudah sering mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi kenyataannya sampai hari ini kita sudah mengiring Tuhan tahunan. Mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tetapi kita belum melakukan secara konsisten, secara disiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mari Bapak Ibu, sebab apa? Kalau engkau ingin manusia rohmu tetap hidup kuat, engkau harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seringkali saya banyak mendengar, ada banyak teman-teman ataupun saudara-saudara yang berkata, percuma aku baca firman Tuhan. Kenapa? Seringkali lupa, lupa. Tidak apa-apa, baca terus. Meskipun lupa, baca terus, pasti suatu ketika ada banyak ayat-ayat yang sederhana, ayat-ayat yang berbicara secara khusus itu akan teringat dalam kehidupanmu. Sama dengan setiap kita, apakah Bapak Ibu masih ingat apa yang Bapak Ibu makan pada waktu makan pagi seminggu yang lalu? Pasti lupa apa yang dimakan. Apakah dengan Bapak Ibu lupa makan sarapan paginya itu apa, terus Bapak Ibu tidak makan lagi? Enggak kan? Bapak Ibu terus makan. Setiap hari makan untuk mengisi kebutuhan dari perut kita, tubuh kita, supaya kita tetap sehat, kuat, dan hidup. Demikian juga dengan kita, supaya manusia roh kita itu tetap hidup, meskipun seringkali kita lupa dengan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, tidak apa-apa, baca terus. Sampai suatu ketika, Tuhan akan pasti mengajar kita, memunculkan ayat-ayat yang betul-betul itu menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita secara nggak langsung itu menghafalkan ayat itu, meskipun tempatnya di mana kita lupa, tapi minimal bahwa ayat-ayat itu boleh menguatkan setiap kita. Nggak mungkin bahwa Tuhan berbohong, bahwa firman-Nya ini bisa muncul menjadi rema dalam setiap hidup kita. Atau ada banyak orang yang berkata, Pak, aku kalau baca firman Tuhan nggak ngerti. Kayaknya percuma baca firman Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, yang penting kita mau belajar untuk mendisiplin diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan, meskipun kita belum mengerti hari ini. Saya percaya suatu ketika Tuhan akan memberikan pengertian, Roh Kudus akan memberikan pengertian dengan kejadian yang bisa kita alami dalam hidup ini. Baru kita ngerti, kita baru dong, oh maksudnya seperti ini. Sama dengan Bapak Ibu sedang makan. Bapak Ibu tidak berusaha mengerti dari bahan apa yang Bapak Ibu makan. Misalnya ada satu makan yang khas, kita tidak berusaha tahu terlebih dahulu dari bahan apa, bumbunya apa, baru Bapak Ibu makan. Bapak Ibu yang penting makan dan suka. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita belum mengerti, jangan itu menjadi alasan buat kita untuk tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kita mau terus belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti pada waktu Abram mendengar, kalau dia mendengar firman Tuhan dan kalau dia tidak menyukai dan tidak belajar untuk hidup dengan firman, pada waktu firman datang dan berkata pergilah, pasti Abram tidak akan menurut, tidak akan melangkah, tidak akan mentaati. Tapi kita melihat pada waktu dia mendengarkan ada sebuah instruksi lewat firman Tuhan, meskipun dia disuruh pergi meninggalkan kehidupan zona nyamannya untuk pergi ke suatu tempat yang dia tak tahu di mana, tetapi dia nurut, sehingga berkat itu terjadi dalam hidupnya. Jadi kita mau belajar yang pertama, seperti Abram, menjadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau masuk yang kedua.
Ya, dikatakan dalam Kejadian tadi pasal yang ke-12, ya, dikatakan bagian B, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu, untuk Tuhan memberkati Abram, Abram harus keluar dari tempat di mana dia hidup pada saat itu. Abram hidup di Ur-Kasdim. Ya, kita melihat bahwa sejarah Ur-Kasdim ini adalah sebuah bangsa ya di mana mereka penduduknya itu menyembah berhala. Mungkin terindikasi juga bahwa papanya Abram yang namanya Terah itu juga penyembah berhala. Ya pasti anaknya juga mungkin melakukan hal yang sama. Dan Tuhan berkata kepada Abram, Abram kamu keluar dari Ur-Kasdim. Pergi ke satu negeri di mana negeri itu yang sudah aku sediakan. Pergi ke sana, ditunjukkan. Artinya yang kedua bahwa Tuhan rindu bahwa Abram meninggalkan ya, tempat di mana bahwa dia ini hidup di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang di mana ada penyembahan berhala di sana. Artinya bahwa Tuhan ingin untuk memisahkan Abram supaya pergi ya dari sana ya. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar yang kedua setelah kita menjadi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Kita ngerti itu. Yang kedua bahwa Tuhan rindu supaya kita memisahkan diri dari lingkungan duniawi. Kebiasaan-kebiasaan lama. Ya. Komunitas yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan artinya bahwa kita pergi meninggalkan dunia ini, bukan Bapak Ibu. Artinya bahwa kalau kita tinggal ya di kota Pasirian, di Kabupaten Lumajang ini, mungkin kita punya komunitas-komunitas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Komunitas yang tidak membangun kerohanian kita. Komunitas-komunitas yang sering melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan pengen bahwa kita keluar dari Ur-Kasdim kita. Kita keluar meninggalkan tempat itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan, mungkin tradisi-tradisi lama. Kalau kita hidup di sebuah rumah ya, tradisinya yang salah satunya mungkin berkata, kalau beli rumah jangan rumah yang tusuk sate ya. Kalau rumah tusuk sate itu biasanya apapun yang dikerjakan, diusahakan itu tidak berhasil. Banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Kegagalan, kebangkrutan rumah tangga yang mengalami kekacauan dan sebagainya karena rumahnya rumah tusuk sate. Yang cocok itu rumah tusuk kundi aja, kan gitu. Ya, jangan percaya yang seperti itu Bapak Ibu. Yang penting rumah yang kita beli itu adalah rumah sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita diberikan damai sejahtera untuk membeli rumah itu meskipun tusuk sate, gak apa-apa beli aja Bapak Ibu. Ya kita akan doakan, kita patahkan, kita putuskan supaya hal-hal yang berkaitan dengan klinik ataupun tradisi itu bisa dipatahkan. Kalau rumah tusuk sate sebenarnya enak loh. Kalau kita kasih tahu teman kita yang mau main ke rumah itu kan gampang. Rumahnya di mana? Oh rumahnya di sini itu yang tusuk sate. Langsung dari jalan kelihatan kok. Kan lebih mudah seperti itu. Atau mungkin ada tradisi-tradisi yang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tinggalkan Bapak Ibu. Ya kebiasaan-kebiasaan kalau punya rumah, ya toko itu dikasih selorokannya, ya dikasih kaca supaya tidak ada tuyul yang nyuri uangnya kan gitu kan. Kita percaya, kasih kaca, kasih rambut. Ya kan kadang saya pernah ketemu dengan salah satu teman juga yang sudah aktif ke gereja tetapi di selorokannya itu ada kaca dan ada rambut Bapak Ibu. Saya nanya, kenapa kok dikasih kaca sama rambut? Ini supaya nolak bala. Kalau ada tuyul main ke sini tidak bisa nyuri uangnya gitu kan. Ya seringkali kita percaya hal seperti ini. Nah, firman Tuhan mengharuskan kita keluar dari kebiasaan klinik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin betul-betul hidup kita di dalam kekudusan, hidup kita di dalam kebenaran. Kita harus betul-betul menyatakan hidup kita kepada dunia ini sebuah perbedaan yang baru. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, cara hidup kita suka nipu orang, merugikan orang lain, ya seringkali ngapusi orang lain ya. Kita mulai belajar untuk hidup berbeda. Ya itu tujuannya. Seperti apa kata firman Tuhan, Abram keluar dari Ur-Kasdim, dari kebiasaan-kebiasaan lama, dari orang-orang yang ada di sana. Jangan sampai engkau terlibat dalam kegiatan mereka. Ya, demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Ya, oke Bapak Ibu, selama ini kita mau belajar untuk terus memisahkan gaya hidup kita yang duniawi kepada gaya hidup yang Tuhan mau. Kita akan buka 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. 2 Korintus 6, 17. Ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, ya dipisahkan. Dan dipisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Ya.
maka aku akan menerima engkau. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mulai belajar untuk meninggalkan gaya hidup ataupun komunitas, kebiasaan-kebiasaan lama kita dan kita memasuki kehidupan yang baru seperti kata firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan mengalami penerimaan Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti apa yang dialami oleh Abram pada waktu Abram mendengar firman untuk dia pergi dari Ur Kasdim dan menjalani perjalanan yang baru sampai ke sebuah tujuan yang Tuhan mau, maka Abram mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Demikian dengan setiap kita. Yang ketiga, kita akan melihat. Yang ketiga, rahasianya bagaimana Abram bisa betul-betul menggenapi janji Tuhan. Yaitu Abram ini orang yang suka mendirikan misbah bagi Tuhan. Kita akan buka Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kejadian 12, 7, dan 8. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka, ya ini responnya Abram pada waktu dia dengar firman. Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 13, 18. Ya, saya cari ketemu 3. Ya, Kejadian 13, 18. 13, 18. 13 ayatnya yang 18. Ya. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron lalu. Ya, coba lihat ini. Didirikannya lah misbah di situ bagi Tuhan. Yang terakhir, Kejadian 22 ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9. 9. Ayat 9. Enggak apa-apa, ini sambil latihan sabar kita ini. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abram mendirikan misbah di situ. Bapak Ibu, dari 3 ayat yang kita baca bersama tadi ini, membuktikan bahwa Abram ini adalah orang yang suka membangun misbah. Artinya bahwa orang yang suka menghadirkan Tuhan. Orang yang suka berdoa kalau dikatakan hari ini. Itu adalah merupakan gaya hidup Abram yang harus kita contoh hari-hari ini. Kalau kita rindu supaya kita betul-betul menjadi orang yang diberkati Tuhan dari segala sisi kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita melakukan seperti yang Abram lakukan. Menjadi orang yang suka mencari wajah Tuhan. Menjadi orang yang suka berdoa dan menghadirkan Tuhan. Ya, kita akan setiap hari mengambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Seringkali ada banyak orang, aku kalau berdoa itu tidak bisa lama. 2-3 menit masih selesai. Ya, kok bisa ya? Sedangkan kamu bisa 1 jam. Yang saya lakukan Bapak Ibu, kalau saya berdoa 1 jam, itu bukan 1 jam saya berdoa meminta-minta kepada Tuhan. Tapi saya seringkali datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Saya datang untuk menghadiri Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, memuji Dia, menyembah Dia. Ya, pada waktu setelah menyembah itu baru saya berdoa. Dan di dalam doa supaya kita bisa memiliki waktu jam doa yang cukup, itu belajarlah berdoa untuk mendoakan orang-orang lain. Mendoakan apa yang sedang Tuhan kerjakan di kota kita. Mendoakan gerejanya, mendoakan jemaatnya. Kalau kita mendengar ada orang-orang yang mengalami sakit, kita kenal, kita doakan mereka, kita doakan juga pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita tinggal di Pasir, mendoakan sekolah yang ada supaya dipakai Tuhan, ya baik sekolah playgroupnya, sekolah TK, SD, SMP, sekolah SLB, juga ada pondok waras dan sebagainya. Doakan itu. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu melakukan ini, doanya Bapak Ibu 1 jam bisa lebih. Kenapa? Pokok doanya itu untuk kita mendoakan banyak orang, bukan cuman kita berdoa pokok doanya itu meminta, berkati anakku, berkati istriku, berkati suamiku, orang tuaku dan sebagainya, cuman sekedar itu. Tetapi kita mau melakukan pada waktu kita mencari wajah Tuhan, membangun misbah seperti Abram, kita mau sungguh-sungguh menyembah, meninggikan Tuhan, dan kita akan berdoa pada waktu kita sedang berdoa, memohonkan belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan banyak orang. Sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, rahasia yang harus kita miliki supaya kita betul-betul mengalami seperti yang dialami oleh Abram. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 13:8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini ada sebuah kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Pada waktu Abram diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abram ini mengajak keponakannya yang namanya Lot. Di
Di dalam perjalanan mereka ini diberkati Tuhan begitu luar biasa sesuai dengan janjinya. Abram menjadi orang yang diberkati, ya. Peternakannya diberkati, lembunya, kambing dombanya diberkati, demikian juga dengan Lot. Sehingga suatu ketika ya orang-orangnya mereka istilahnya yang mengembalakan kambing dombanya itu tengkar karena tempatnya itu tidak cukup, sehingga pada waktu mereka sedang bertengkar, Abram datang kepada Lot, daripada kita bertengkar, lucu loh kalau kedengaran dari luar, kita ini kerabat, kamu adalah keponakanku, aku adalah ommu, kalau sampai kedengaran di luar ini lucu, gini aja sudah, kita akan membagi, ya. Kamu pilih, ya, yang sebelah mana, aku nanti pilih yang sisanya. Ya, maksudnya gini, Lot disuruh milih dulu, ini hebat Bapak Ibu. Omnya yang seharusnya dia pilih duluan, tetapi dia ngalah kepada keponakannya yang lebih muda, yang ngajak dia keluar pun Abram, tapi dia katakan, Lot, kamu pilih. Ya, kalau kamu milih ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab ini selanjutnya karena waktu ya, pada waktu Lot melihat ada satu tempat yang begitu indah, dikatakan oleh ayat firman Tuhan seperti taman Tuhan. Ya, tempatnya subur, banyak airnya. Lot milih yang itu. Kalau saya pikir ini anak yang kurang ajar Bapak Ibu. Tidak tahu diri, sudah diajak keluar, ya kan, disuruh milih, dia pilih yang terbaik, malah omnya dikasih tempat yang tandus dalam itu, dalam situasi itu. Kita akan lihat ya di dalam ayat yang ke-13, ayatnya 14-16, pasal 13, 14-16. Ya. Kejadian 13, ayatnya yang ke-14. Ya. Setelah Lot berpisah, setelah dia milih, Lot milih tempat yang bagus, menurut pandangannya dia itu bagus. Inilah, lihat perbuatan Tuhan ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya. Ngomong gini Tuhannya, karena Abram ini ngalah. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ya, setelah mereka pilih, Lot pulang, ya kan, setelah dia milih, terus Tuhan ngomong kepada Abram, ke timur, ya disuruh lihat ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Selanjutnya 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu ya, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang keempat yang dimiliki oleh Abram sehingga dia bisa menikmati janji Tuhan, dia punya hati yang murah, ya, kemurahan hati atau suka memberi. Dia mengalah Bapak Ibu. Mari kita mau belajar, kalau mungkin selama ini kalau kita diperlakukan tidak adil, ya kita disalahi, digarai, ya bahasa Spanyolnya, digarai orang, kita seringkali kepingin balas, kita kepingin melakukan sesuatu, bahkan kita kepingin nekan orang yang melakukan hal yang tidak adil kepada kita. Tapi kita mau belajar dari Lot, dari Abram maksudnya. Ya pada waktu Abram, dia menyerahkan terlebih dahulu pilihan kepada Lot yang adalah keponakannya, dan Lot sudah memilih yang terbaik menurut pandangan manusia. Justru Abram mendapatkan sesuatu yang menurut ukuran manusia kurang bagus. Tapi kita melihat karena Abram punya hati yang murah hati, pembelaan Tuhan itu ada dalam kehidupan Abram. Ya. Yang kedua, kita akan melihat ya, Kejadian 14 ayat yang ke-17. Langsung aja ayat yang ke-20 supaya tidak terlalu panjang. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Ya. Yang pertama tadi bahwa Abram memiliki sikap hati yang senantiasa merespon firman Tuhan. Yang kedua, Abram mau memisahkan diri dari lingkungan duniawi. Yang ketiga, Abram menjadi orang yang suka mendirikan mezbah, dan yang keempat ini memiliki kemurahan hati. Yang Kejadian 14, ya, ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini suatu ketika Abram ini dia menyerbu orang yang sedang menawan Lot keponakannya, dan dia pergi untuk melepaskan Lot dari musuhnya, dan musuhnya dihancurkan. Ini kisahnya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Dengan sikap hati yang murah hati tadi itu, Abram melakukan kehendak Tuhan dengan mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Jadi dia orang pertama yang melakukan, ya, memberikan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan, itu memberikan 1/10 kepada Tuhan. Karena dia sadar apa yang terjadi dalam hidupnya, keberhasilan demi keberhasilan itu semuanya hanyalah oleh karena pertolongan Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat 11 sampai 12.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu, kita belajar kemurahan hati seorang Abram. Yang pertama tadi itu dia yang mengalah. Yang kedua, dia membayar perpuluhan. Dan yang ketiga, dia mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allahnya, penciptanya. Dia sadar bahwa yang diminta itu adalah sepenuhnya haknya dia. Anak satu-satunya, anak tunggal yang dia sayangi, dia cintai, yang dia miliki. Tetapi pada waktu Tuhan memintanya, dia mau menyerahkan anak ini. Artinya di dalam kehidupan Abram yang lebih utama dari segalanya itu hanyalah Tuhan. Mari pada waktu sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu seperti Abram. Satu, menjadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita mau keluar dari komunitas ataupun kebiasaan hidup kita yang lama. Yang ketiga, kita mau belajar Bapak Ibu untuk kita senantiasa mendirikan misbah doa di hadapan Tuhan. Dan yang empat terakhir, mari kita menjadi orang yang suka memberi, suka menabur, suka untuk melakukan hal yang baik kepada banyak orang. Saya percaya maka Tuhan akan mewujudkan janjinya dalam setiap hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati, seperti firman Tuhan katakan. Dan pada waktu kita diberkati tujuannya supaya kita juga jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau belajar untuk merenungkan. Mungkin selama ini kita sudah berdoa. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati banyak hal, anak-anak kita dan sebagainya. Dan kita belum betul-betul mengalami. Apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan belum terwujud. Tetapi saudara ini dengar Bapak Ibu. Setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, kita mau belajar rahasia apa yang Abram punya, yang Abram lakukan, sehingga betul-betul janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan Abram. Saya percaya dan saya garis bawahi sore hari ini Bapak Ibu. Kerinduan hati Tuhan itu lebih besar dibandingkan dengan kerinduan hati kita untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan. Sebab Tuhan punya tujuan. Tuhan rindu untuk memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang di muka bumi ini. Lakukan apa yang Abram lakukan sore hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini karena kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan rahasia yang dimiliki oleh Abram yang dia lakukan dalam kehidupannya sehingga betul-betul janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abram. Kami rindu Tuhan supaya janji Tuhan untuk kami hidup dalam berkat-Mu itu pun terjadi, tergenapi, terwujud dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan kami mau belajar. Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami melakukan firman yang kami dengar. Yang pertama, kami mau belajar menjadi orang-orang yang rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Yang kedua, kami rindu Tuhan untuk kami keluar dari kehidupan lama kita, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melanggar kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau belajar menjadi orang-orang yang suka membangun misbah doa di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ajarlah kami menjadi orang yang bermurah hati, yang senantiasa menabur, memberi kepada banyak orang Tuhan, mengalah. Dan kami juga rindu Tuhan untuk kami mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Dan kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan perintahnya kau lakukan setiap hari dengan ketaatan, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati, adonanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau semakin hari semakin naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.